Ya kalau fasilitas secara umum ya mungkin ada pendopo sebagai tempat transit istirahat, lalu di pendopo samping kanan kiri candi, yang sebelah kiri candi itu tempat gamelan. Kalau dalam event-event tertentu untuk iringan gamelan di situ, di kegiatan di candi. Di sebelah barat candi itu ya selain apa, untuk peziarah yang ingin menuliskan wujud doa, di situ kami sediakan formulir wujud doa. Di sana juga ada ruang pengakuan dosa, terlebih di tahun 25 ini kan sebagai tahun jubileo, dan untuk mendapatkan indulgensi ya diantaranya dengan pengakuan dosa, maka di setiap hari Selasa dan Kamis itu para romo kami menyematkan untuk pelayanan khusus pengakuan dosa di hari itu jam 3. Kemudian di samping ruang pengakuan itu ada ruang adorasi. Jadi tempat doa untuk penghormatan sakramen, berdoa bersama sakramen itu di kapal adorasi itu. Dan di sebelahnya selain di lantai yang satu museum, di lantai 2 itu aula untuk rapat pertemuan. Kemudian gedung yang lain ada pos jaga satpam, kemudian fasilitas MCK, terutama mandi, ada tempat mandi khusus. Yang namanya kamar mandi Siloam, itu khusus untuk mandi. Kemudian ya toilet di sampingnya, lalu tentu ada area parkir, dan di sini ada kantor sekretariat sebagai pelayanan. Terus pos satpam ya bagian keamanan. Mungkin itu kurang lebihnya. Kalau untuk biasanya kalau misa gitu Pak, untuk kayak orang yang misalnya udah lansia atau mungkin ada penyandang disabilitas gitu, ada tempatnya sendiri nggak Pak? Kalau dari mereka yang tempat duduk, memang kami tidak ada kekhususan. Biasanya karena kami menyediakan akses untuk masuk gereja, ya kalau bagi yang penyandang disabilitas dengan kursi roda ya lewat sebelah barat ini kami buat jalur ada, dan sebelah timur di depan ruang adorasi itu di jalur biasanya ya mereka kami tempatkan di deretan paling depan dengan tempat duduk kursi roda mereka masing-masing, sehingga ketika ada penerimaan sakramen itu prodiakon atau romo bisa tidak usah datang ke jauh-jauh, yang di depan. Oke baik Pak. Terus tadi kan saya juga udah dengar kalau candinya itu udah hampir 1 abad Pak. Nah itu apakah ada perawatan khusus gitu Pak? Perawatan khusus selama ini kami sebetulnya ya ingin studi banding ke tempat-tempat lain seperti ya entah Candi Prambanan atau apa, tapi belum terlaksana. Cuma beberapa kali karena apa ya, ada juga peziarah itu yang pernah bekerja di masalah arkeolog itu yang memberikan masukan dengan pembersihan dengan cara seperti ini. Ya selama ini hanya untuk perawatan di candi, perawatan kami berdasar informasi itu, dan mungkin ya untuk membersihkan candi dari lumut-lumut ya kami semprot dengan jet foam itu, sehingga masih katakan tidak merusak. Karena misalkan dengan obat-obat kimia ya mereka menginformasikan akan merusak
pori-pori batu itu akhirnya berakibat di kemudian hari mungkin di lain waktu yang agak lama akan sangat berpengaruh. Berarti cuma pakai air. Iya, air bersih doang, Mbak. biasanya juga terus kami ada tengah lain yang nyikat dengan sikat yang lebih lunak gitu. Kalau untuk gerejanya Pak itu kan saya lihat banyak ukiran-ukirannya gitu Pak. Itu kira-kira perawatannya ada khusus juga atau enggak untuk catnya gitu? Sebetulnya ada, tapi untuk kami karena keterbatasan tenaga ya kami perawatan bagian ukir-ukir itu hanya secara manual, tapi di kurun waktu tertentu kami mendatangkan tenaga khusus yang memang bisa untuk merawat. Kalau itu untuk perawatan khusus itu kira-kira berapa bulan sekali Pak? Bukan berapa bulan sekali, mungkin berapa tahun sekali. Berapa tahun sekali? Ya tergantung kebutuhan kami, jika tidak mesti setiap tahun itu enggak. Tapi kalau candinya itu perawatannya disemprotnya gitu tiap Ya minggu itu, apa tiap bulan? Enggak tentu juga, tapi kadang tiap bulan, kadang mungkin sebulan 2 kali. Gak tentu lah ya, Pak. Enggak tentu. Terus Pak, tadi kan Bapak bilang ada kekurangan dari tenaga kerjanya ya Pak. Itu kira-kira selama ini untuk perawatan lingkungan universitas itu menggunakan, maksudnya kayak umat bekerja sama gitu secara giliran atau memang ada orangnya sendiri Pak? Oh, kalau gereja, untuk gereja kebetulan kami setiap Sabtu itu ada relawan dari ke masing-masing lingkungan itu bergilir. Bergilir Sabtu pagi, di seminggu sekali itu dari lingkungan bergilir. Kami ada 54 lingkungan. Itu ya satu tahun sekali mungkin ya. Berarti udah paroki ya Pak masuknya? Iya, itu tiap Sabtu pagi kerja bakti, bersih-bersih gereja. Berarti yang bersih-bersih itu umat sendiri ya Pak? Ya kalau harian itu ya karyawan di sini. Kalau karyawannya boleh tahu Pak ada berapa orang? Karyawan ada 15, tapi yang perbagian kami yang sekretariat 3, satpam ada 4, kemudian koster itu ada 3. Koster itu dibagi lagi menjadi 2, koster gereja itu 2 orang, koster pastoran 1 orang. Kemudian tenaga kebersihan itu ada 4. Nah, ini kan karena berkaitan audit itu kami kalau pengendalian internal tuh biasanya melihat apakah ada pemisahan tugas gitu Pak. Nah, karena kami fokusnya itu di perawatannya, berarti kan untuk 4 orang tenaga kebersihan ini yang akan melakukan perawatannya. Nah, itu kira-kira ada yang mengawasi nggak Pak? Maksudnya kayak mereka setelah selesai itu lapornya kemana? Apakah ada checklistnya atau logbooknya gitu? Kami nggak ada. Jadi cuman ya bersih rutin aja gitu ya Pak? Rutin. Dan setiap bulan sekali kami bersama juga mengadakan kerja bakti ya giliran bersihan mungkin di bulan ini membersihkan selokan, saluran air yang ada ini, kemudian mungkin perisian candi, kemudian mungkin juga area parkir. Nah, yang area parkir itu sebenarnya dari kami kan petugas parkir di sana itu dari umat lingkungan. Kami gilir pula per lingkungan 1 minggu sekali itu bergantian. Dan dalam tugas parkir itu mereka juga kami berharap partisipasi mereka untuk menjaga kebersihan area parkir khususnya. Itu. Dan hasil dari parkir juga kami bagi
dengan mereka untuk kepentingan mereka lingkungan. Oke, berarti tadi karena tidak ada pengawasan, berarti Pak itu kan nggak ada logbook, nggak ada checklistnya Pak. Terus gimana caranya pihak dari gereja ini tuh untuk memastikan kalau perawatannya itu sesuai standar gitu Pak? Ya sementara itu standar kami ya hanya terlihat persis, tidak standar murni ini harus Gak ada seperti ini standar. ya. Seperti itu, yang penting standar kebersihan Visual, secara umum, ya, visual terlihat lah ya, secara Pak. umum. Dan kalau misalkan kalau di toilet itu ya tidak berbau yang mengganggu. Kalau di sini tuh ada kayak CCTV-nya gitu nggak Pak? Dan CCTV berarti keamanannya, fasilitasnya aman. Terus tadi penjaga satpamnya juga ada 4 orang. Itu bergilir. oh bergilir. Lalu Pak, kalau misalnya tadi kan ada seberapa tahun sekali ya Pak, itu ada pembersihan untuk ukiran gereja, itu kira-kira untuk mekanisme persetujuannya kalau ada perawatan itu seperti apa Pak? Dari rapat Dewan Paroki yang menentukan Dewan Paroki. Nanti misalkan akan ada event prosesi. Prosesi kan akan ada banyak umat dari berbagai daerah. Ya mungkin di rangkaian event itu dilaksanakan perawatan khusus. Tapi juga bukan berarti setiap event itu tapi kalau dirasa itu harus dilakukan. Oke. Tapi ini untuk gereja ini untuk tadi ini 24 jam atau ada 24 jam. Oke, baik Pak. Saya itu aja sih Pak sebenarnya. Lalu kalau untuk sistem keuangannya itu gimana Pak? Dan dengan Mas Bernard itu. Oke, baik. Kalau sudah ini tanya Mas Bernard. Baik Pak.